Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Untuk materi yang kedua, oleh analis kebijakan Lemdiklat Polri, Bapak Komjen Pol Dr. Andes Dharma Pongregun MMMH, dipersilakan. Karena waktu tadi sudah dipakai cukup lama, panjang sekali dengan yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat. Kali ini mohon maaf kalau saya tidak perlu lagi seperti itu, karena saya tahu psikologi Bapak Ibu sekalian yang ini sudah waktunya isoma sebenarnya. Itu suara hati. Jadi izinkan saya mengucapkan yang terhormat bagi semuanya, karena buat saya sama. Dan diwakili oleh Senopati PGN Nasional Pak Bagus Nuril. Pak Bupati, terima kasih untuk tempatnya. Pak Kadensus, terima kasih, kita bertemu kembali. Dari Mas Ahmad, Pak Kiai, dan seluruh pejabat daerah dan sahabat-sahabat saya PGN yang hadir pada hari ini dan yang ada dimanapun berada di seluruh Indonesia. Bicara wawasan kebangsaan, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Martinus tadi, wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita terhadap diri kita sebagai bangsa Indonesia dan wilayah kita. Dan lebih spesifik lagi, wawasan kita, kebangsaan kita adalah wawasan Nusantara. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, beliau saya lihat cukup memahami keadaan yang terjadi saat ini. Kita tidak usah bicara ke belakang, karena yang di belakang kita tidak bisa rubah. Tapi kita bisa merubah apa yang di depan. Yang di belakang adalah sejarah, dan sejarah itu didasari oleh banyak latar belakang. Dan hampir semua yang saya pelajari, semuanya dilatar belakangi oleh faktor politik. Dan politik larinya adalah faktor ekonomi. Dan untuk ekonomi, di situ dilakukan planning, organizing, activating, dan controlling. Ada perencanaan, di mana perencanaan membutuhkan anggaran. Dan itu yang terjadi. Di mana-mana kita punya organisasi membutuhkan anggaran. Untuk memahami wawasan kebangsaan, patokan yang terpenting adalah pahami Pancasila. Karena Pancasila itu adalah konsep dasar, ciri khas dari bangsa Indonesia. Dan jangan kita otak-atik lagi, jangan kita rubah lagi. Saya tidak mengambil waktu lama, saya memberikan pemahaman nilai luhur daripada Pancasila. Adalah cara untuk mencapai jati diri bangsa kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu sebagai insan Nuswantara. Nuswantara berbeda dengan Nusantara. Nusantara adalah fisiknya, kalau Nuswantara adalah ruhnya, jiwanya. Nu makhluk, ingat baik-baik, swa mandiri, anta menuju, ra sang pencipta. Saya ulangi, nu makhluk, swa mandiri, anta menuju, ra itu sang pencipta. Jadi saya berharap
seluruh warga PGN menjadi insan Nuswantara. Insan Nuswantara adalah insan manusia-manusia yang siap hidup mandiri untuk mempertahankan kebenaran menuju kepada Tuhan. Artinya apa? Menjadi makhluk yang fitrah. Pertanyaannya, apakah kita sekarang semakin fitrah atau kita digiring untuk menjauh dari fitrah? Apa yang terjadi saat ini dan belakangan ini, kita sedang digiring dan ditarik untuk keluar dari insan Nuswantara, dari fitrah kita. Belakangan ini kita ketahui kita digiring untuk semakin tidak mempercayai Sang Pencipta. Buktinya apa? Begitu kita ketakutan dengan kematian, sehingga kita lebih mempercayai benda-benda fisik yang sekarang ada di hadapan saya, yang membungkam mulut kita. Kita kehilangan marwah kita sebagai insan Nuswantara. Saya sebagai anak bangsa merasa sangat sedih karena iman kita sedang digoyang, dan ini adalah bagian daripada geopolitik. Tidak bedanya dengan terorisme dan istilah radikalisme. Istilah radikalisme jangan disalahpahamkan. Yang didengung-dengungkan saat ini adalah istilah radikalisme adalah mereka yang berbeda itu radikal, yang banyak itu yang benar. Tidak demikian makna sesungguhnya dari radikalisme. Radikalisme adalah seseorang itu sifat yang mempertahankan kebenaran. Cuman sekarang sudah banyak opini yang dibangun, begitu berbeda itu dibilang radikalisme. Keliru. Saya pertahankan pendapat saya, keliru betul. Karena radikalisme itu adalah, contohnya adalah pohon korma. Ketika dia mau tumbuh, akarnya menuju ke dasar untuk mendapatkan air kehidupan dulu. Setelah dia mendapatkan air kehidupan adalah dia mendapatkan kebenaran, baru dia akan muncul dan dia hidup sendiri di padang pasir. Tanpa teman, dia berjalan tetap. Ketika ada badai, dia tetap bertahan hidup dan dia memberikan kehidupan kepada sekitarnya. Itulah sebenarnya istilah radikalisme yang sebenarnya. Tetapi opini atau narasi yang dibangun saat ini membuat kita menjadi bingung, karena tujuannya hanyalah untuk memecah belah bangsa kita. Dan Pancasila adalah jawabannya. Pancasila ini adalah hadiah yang terindah yang Tuhan berikan kepada bangsa Indonesia, yang pernah disampaikan oleh para founding father kita di United Nations, di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan 5 principle. First, believe in God. Itu adalah dasar, believe in God. Jadi menuju kepada insan Nuswantara, kita harus memahami 5 nilai luhur daripada Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai luhurnya apa? Ikhlas. Ikhlas menerima perbedaan. Ikhlas. Ulama-ulama Indonesia adalah ulama-ulama yang ikhlas. PGN adalah negarawan-negarawan yang ikhlas menerima perbedaan, tidak melihat ras, suku, agama, apapun juga, status ekonomi juga tidak. Ikhlas. Karena semua yang ada di bumi Nusantara ini adalah ciptaan daripada yang mulia, Tuhan yang Maha Esa. Itu maknanya yang pertama. Selama ini saya perhatikan tidak ada yang menjabarkan dengan tepat. Bukan tidak benar, kurang tepat. Yang kedua, kalau kita sudah ikhlas, maka kita tidak akan melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang harus dipersoalkan. Tetapi itu adalah kekayaan, menunjukkan kemahakuasaan Tuhan menciptakan perbedaan di antara kita. Yang kedua, keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu nilainya apa? Menerima, menikmati, menghargai. Kita menerima ciptaan Tuhan, apapun itu bentuknya, bagus atau tidak bagus menurut kita, tetapi kita tidak bisa menciptanya. Kita harus menerimanya, kita harus nikmati saja.
dan kita menghargai karena itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, hidung saya pesek. Bapak Ibu tidak boleh menghina saya, terima saya, karena Bapak Ibu tidak bisa menciptakan itu semua. Nikmati saja, tidak usah menganalisa. Hargai saja, karena itu ciptaan Allah. Mau apapun itu bentuknya, binatang, pohon, segala macam, semua itu ekosistem yang Tuhan siapkan untuk memenuhi kemuliaan Dia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai spiritualnya apa? Bersyukur. 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 Dengan bersyukur baru kita bisa bersatu. Saya kembali lagi ke sila kedua tadi. Tidak mungkin kita bisa beradab kalau kita tidak bisa adil. Tetapi sistem yang kita lewati selama kita belajar di sekolah mengajarkan kita untuk tidak adil. Dengan apa? Dengan diberikan pelajaran berhitung. Hidup kita dikuasai oleh angka 0 sampai 9. Cuman itu. Kita di sekolah tidak pernah diajar bekerja sama. Contohnya apa? Ketika kita ujian tidak boleh bekerja sama, dengan alasan bahwa mau mencari yang terbaik. Padahal tidak demikian Tuhan menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita untuk bekerja sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Sama-sama mempunyai keunikan, kelebihan masing-masing untuk saling melengkapi. Tetapi sistem dunia menggiring kita untuk membedakan strata, membedakan rupa, membedakan bentuk. Sehingga kita menjadi tidak adil. Sejak sekolah kita sudah dididik. Saya perlu buka ini karena ini penting sekali, pemahaman dasar. Ketika kita di sekolah, kita dipaksa untuk menguasai sekian banyak pelajaran, sementara gurunya hanya mengajar satu pelajaran. Lalu kita dipaksa tanpa sadar, kita harus memaksakan diri untuk mendapatkan angka tadi. Ya. Dan angka tadi menjadi parameter kesuksesan kita. Sehingga kenapa kita menjadi manusia-manusia yang materialistis? Karena angka tadi. Angka tadi membawa kita untuk selalu berpikir angka, berpikir kemuliaan, supaya kita dipermuliakan. Jadi kalau kita sudah tidak adil, nggak mungkin kita beradab. Jadi kalau kita tidak paham nilai luhur ini, pertanyakan kepada diri kita, apakah saya sudah beradab atau belum? Karena dari dasar itu saja kita sudah tidak adil. Makanya perhatikan, begitu banyak orang mengejar jabatan, begitu banyak orang mengejar membangun dia punya kerajaan di dunia ini, supaya dia dipermuliakan, sehingga Allah tidak menjadi raja di dalam kehidupannya. Dia membentuk dirinya menjadi raja bagi dirinya sendiri. Kembali yang ketiga, persatuan Indonesia, nilainya bersyukur. Kalau kita sudah ikhlas, kita terima, kita nikmati, kita hargai apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita terima yang baik, yang kita rasakan baik maupun yang buruk, sebagai hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bersyukur. Itulah nilai syukur sebenarnya. Terima yang baik, terima yang tidak baik. Jangan terima hanya yang baik saja, karena semua itu dari Allah. Terima yang putih, terima yang hitam. Kita berjalan di tengah, kita sebagai penyeimbang. Itu nilainya bersyukur. Inilah kuncinya, supaya kita jangan dipecah belah. Saya mengerti sekali apa yang terjadi dengan istilah radikalisme, teroris lah, apalah, semua saya mengerti semua. Ada yang mendesain di belakang ini semua. Kita hanya jadi pion-pionnya, kita hanya jadi korban pelengkap penderita yang tidak mengerti sebenarnya apa akar masalahnya. Akar masalahnya di balik ini semua adalah politik dan ekonomi. Untuk menguasai kita, menguasai bangsa ini, supaya bangsa ini tidak pernah bisa menjadi bangsa yang mandiri. Sampai kemarin saya mendengar Pak Presiden sendiri menegur beberapa pejabat yang ada karena Indonesia tidak memanfaatkan sumber daya yang ada dari dalam Indonesia, tetapi selalu inginnya impor. Sebenarnya kita sudah bisa sejak dulu kala, manakala kita punya harga diri, kita siap untuk hidup mandiri,
tidak hidup dari pinjaman-pinjaman dari mereka. Dan saya yakin kita mampu untuk itu, karena kita begitu kaya. Makanya mereka berusaha memecahkan belahkan kita. Karena apa? Kita adalah bangsa yang terkaya di dunia ini. Tapi pertanyaannya, kenapa kita menjadi sulit? Karena komitmen kita kepada Tuhan Yang Maha Esa minus. Buktinya apa? Di masa pandemi ini, begitu ketakutan merajalela di mana-mana melalui media sosial. Apakah itu benar? Itu hoax. Istilah hoax itu dibangun tahun 2008 sejak adanya smartphone. Itu dibuat untuk dipersiapkan untuk masa sekarang ini. Begitu maraknya istilah hoax, supaya kita mengetahui bahwa hoax adalah berita bohong. Berita bohong dengan berita palsu ada dua hal yang berbeda. Kalau berita bohong atau hoax asal dari bahasa Inggris, asal katanya hoax adalah hokus pokus, disingkat jadi hoax, yang artinya mantra sihir. Jadi kita dimanipulasi cara berpikir kita, ya. Sehingga ada lembaga-lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengatakan hoax, walaupun itu kebenaran, itu akhirnya dianggap hoax. Karena memang tujuannya untuk membuat kita bingung, kita tidak nyaman, kita ketakutan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi dan juga Bapak Martinus, kuasai bidang IT. Bukan menguasai dalam hal seperti apa, tetapi harus punya kemampuan untuk melihat sumber berita yang benar dari mana. Selama ini kita digiring oleh Mbah Google. Padahal Mbah Google itu dikendalikan oleh mereka yang senang memecah belah bangsa kita, yang saya sebut dengan big tech, ya. Saya sebutkan saja, mereka punya media sosial, Twitter, YouTube, WhatsApp, Facebook, ya, IG, itu punya mereka semua. Sehingga berita yang tidak mereka inginkan pasti mereka ban. Pahami ini, ya. Kalau kita mengikuti mereka, kita kena hoax dan mudah sekali memecah belah bangsa ini. Saya ingat itu ketika Presiden di Mesir, Presiden Mubarak dijatuhkan, itu mulai dengan permainan media sosial untuk berkumpul. Memang media sosial, saya paham betul mengenai media sosial ini karena saya pernah di badan cyber. Bukan karena di badan cyber, tapi Allah memberikan hidayah kepada saya untuk membuka hal-hal yang selama ini kita tidak paham, ya, dibukakan. Jadi sebenarnya ketika adanya gadget atau gawai ini dari bahasa Melayu yang artinya budak. Ternyata betul kita diperbudak, ya. Kita dibikin senang sebagai rayuan untuk menggunakannya, dan akhirnya kita tergantung, kita tidak bisa melepaskan diri. Tujuannya apa? Untuk globalisasi, supaya semua kita terkoneksi dan terawasi oleh mereka. Kita kehilangan fitrah kita sebagai insan Nusantara. Kita kehilangan fitrah kita sebagai insannya Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi tergantung kepada gitu. Kita lebih mementingkan itu daripada baca Al-Quran. Kita mementingkan itu daripada sholat dan sebagainya. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang cerdas? Mereka mengendalikan gitu. Makanya mereka bilang smartphone ini apa? Smartphone, yang smart itu sistemnya, bukan kita. Kitanya jadi goblok, jadi budak, kayak kerbau dicucuk hidungnya, kemana-mana pegang itu. Dan ini adalah desain, sengaja dibuat. Untuk apa? Untuk bisa membuat kita terkendali. Inilah yang disebut dengan sistem Dajjal, ya, inilah yang disebut dengan sistem Dajjal. Karena sistem ini dipakai untuk menguasai kejiwaan kita. Dia menyebutnya artificial intelligence. Sebenarnya ini adalah alat untuk mengintai kita, ya. Bukan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan alatnya, kitanya nggak cerdas-cerdas, malah kehilangan kecerdasan, yang orang sebut dengan hilangnya akal sehat, post-truth, hilangnya kebenaran. Karena mereka bisa memanipulasi kita, gampang. Ketika kita ada di mobil yang mewah, kita mulai foto, padahal bukan mobil kita, kita upload ke itu, bangga.
Kita dididik untuk menipu diwa kita sendiri. Terus ada program handphone yang foto 360, ya, memanipulasi. Ya, saya hitam terus saya jadi putih di situ untuk nipu orang yang lihatnya. Itulah cara memanipulasi tanpa kita merasa berdosa, tanpa merasa kita bersalah bahwa kita sudah memanipulasi diri kita. Kita sedang mendidik kita masuk untuk memanipulasi. Tapi karena semua melakukan seperti itu, kita anggap itu fine-fine aja, oke-oke aja kok, lumrah. Lihat sekarang keluarga hancur, ya, di meja makan, nggak ada komunikasi kehangatan lagi. Ini sebenarnya sekarang perang, bukan perang fisik, tapi perang digital. Dan memang ternyata, ya saya katakan ternyata karena dulu saya tidak mengerti, cyber ini diciptakan untuk menjadi dunia maya. Dunia maya adalah bukan dunia nyata, dunia yang palsu. Siapa yang punya kepalsuan? Yaitu iblis, yang kita kenal dengan Dajjal. Dia mau menandingi dunia nyata yang dibuat oleh Allah, sehingga kita hidup tidak lagi dengan free will yang diberikan oleh Allah. Seperti yang sekarang terjadi, tidak ada free will, ya. Dan kita membiarkan diri kita untuk tidak punya free will. Diacak-acak mudah. Orang yang tidak punya free will gampang diacak-acak. Yang penting apa? Bisa makan, ya. Ingat ketika Adam dan Hawa, dosa pertama itu masuk lewat mulut. Makanya sekarang kita diancam lewat mulut juga. Semua kita akan tunduk gara-gara perut. Makanya rajinlah puasa. Tidak perlu makan 3 kali sehari. Sekali sehari cukup. Supaya kita punya kekuatan spiritual. Karena sistem dunia ini hanya mengajarkan kita untuk memahami alam sadar atau pikiran sadar yang kita kenal dengan IQ. Dan kekuatan itu cuma 5%. Kekuatan yang 95% itu alam bawah sadar, subconscious. Dan ini tidak pernah dilatih. Sehingga kita sangat tidak mengerti apa yang tidak terlihat mata, kita tidak mengerti. Sistem di dunia juga mengajarkan kita nilai materialistis. Kalau tidak bisa dibuktikan secara material, maka itu tidak bisa jadi alat bukti. Makanya kita diberikan ruang untuk berbohong. Dalamnya laut bisa diukur. Hati orang siapa yang tahu? Karena kita tidak dididik untuk terbiasa untuk menceritakan apa isi hati kita yang sebenarnya. Tanpa sadar kita diajar untuk menipui diri kita sendiri. Tapi kita lebih suka dengan atribut-atribut yang terlihat cantik gagah dari luar, tapi isinya busuk. Yang keempat, ya, nilai luhur keempat dari Pancasila itu tulus kepada semua orang. Tulus, ikhlas sudah tulus. Kalau sudah tulus, maka kita tidak akan mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Kita tidak mementingkan kepentingan kelompok, tetapi berdasarkan musyawarah dan hikmat dari Tuhan. Hikmat itu dari Tuhan, ya, dari Tuhan. Jadi bukan berdasarkan hikmat manusia, hitungan jumlah seperti partai politik, mana yang banyak dia yang benar. Enggak. Hikmat itu di situ. Berdasarkan setelah tirakat dapat petunjuk Tuhan seperti Abah Hashim. Lalu dia menentukan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itulah yang sebenarnya hikmat kebijaksanaan. Dia berhikmat, dapat wahyu dari Allah, dapat hidayah dari Allah. Itu sebenarnya. Tapi sistem dunia sudah lain, ya. Sehingga semua ada nilai ekonomis. Setiap suara ada angkanya. Bukan demikian Pak Bupati? Nilai ekonomis semakin itu, dan orang semakin garuk-garukan gara-gara mengejar angka. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Apa nilai spiritualnya? Berbahagia bersama. Berbahagia bersama. Kalau ada yang sukses, kita ikut bahagia. Walaupun dia tidak menguntungkan buat kita tetap ikut berbahagia. Jangan disumpahin, jangan dicemburuin. Tetapi itu bisa terbangun kalau
nilai luhur 1, 2, 3, 4, 5, 4 itu bisa kita maknai dengan benar dan kita implementasikan dalam kehidupan kita. Nah, sila kelima tadi adalah pintu menuju kepada insan Nuswantara. Karena apa? Kita kembalikan lagi ke sila pertama, untuk kemuliaan Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang dimaknai dengan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ikhlas menerima, ikhlas melepas. Karena kita datang tidak bawa apa-apa, kita kembali tidak bawa apa. Kita hidup hanya untuk ibadah kepada Dia. Amin. Jadi saya harap kita semua untuk memahami geopolitik dan geostrategis apa sebenarnya yang sedang terjadi. Apa yang terjadi di mata kita tidak seindah warna aslinya. Ada udang di balik batu, karena ada pengatur strategi di balik itu semua. Tidak terjadi begini saja. Dan kita dibikin repot. Pak Martinus dibikin repot, padahal ada pengendalinya. PGN dibikin repot, padahal ada pengendalinya. Nah, saya himbau kepada seluruh sahabat-sahabat di PGN ini, saudara-saudara di PGN, untuk selalu melihat, mencari akar masalahnya, selesaikan akar masalahnya. Jangan cuma di permukaannya saja. Kalau di permukaan saya sampai mati, cuman bikin capek dan tidak akan berhasil. Kita coba kita naik ke dimensi yang lebih tinggi. Jangan cuma berpikir dimensi agamawi, karena agama ini memang dibentuk oleh manusia. Tujuannya untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Tetapi ketika itu digunakan dengan keliru, maka itu adalah cara yang paling mudah untuk memecah belah bangsa kita. Karena kalau kita tahu dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Tuhan kita Esa. Pak Kapolres dengan saya berbeda mungkin keimanannya, label keimanannya. Tetapi Pak Kapolres dengan saya ciptaan dari Tuhan yang Maha Esa. Setuju? Artinya ruh kita masing-masing ini adalah ruh yang diberikan oleh Allah. Bukan yang berbeda. Lalu kenapa kita harus membenci satu dengan yang lain? Mari bangun pererat persatuan dan kesatuan. Itulah yang utama dari wawasan kebangsaan ini. Kalau kita tidak mengerti, kita sibuk hanya menghabiskan tenaga, waktu kita, anggaran negara, tetapi tidak akan sukses. Karena yang dibangun bukan, yang diselesaikan adalah bukan akar masalahnya. Akar masalahnya itu. Kita tampil di sini dengan seragam yang sama, tapi dengan motivasi yang berbeda-beda. Dan yang mengetahui motivasi kita adalah Tuhan. Ingat, hidup kita ini sementara. Manfaatkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Jangan kita hanya hidup untuk hari ini, tapi kita hidup, kita bertanggungjawabkan kepada Allah. Tidak usah pusing dengan apa kata manusia di sekitar kita, karena mereka masing-masing itu punya pandangan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan kebenaran. Kalau yang berdasarkan kebenaran, dia akan melihat hitam dan putih adalah hal yang indah. Karena tidak mungkin ada putih kalau tidak ada hitam. Demikian pula sebaliknya, kita tidak akan mengenal hitam kalau kita tidak tahu putih. Dan jalan insan Nuswantara, jalan menuju Allah itu, dia selalu berjalan di tengah-tengah. Dia rangkul yang putih, dia rangkul yang hitam, untuk dilebur kembali fitrah menuju Sang Halik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh.
Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.